Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dengan segala keadaan yang ada, mohon maaf dari segala teknis yang panitia siapkan gitu ya. Tapi insya Allah untuk mengefektifkan waktu sambil menunggu adanya Kang Anjar, kita akan langsung mulai saja tanpa mengambil hormat mendahului materi kita. Kita akan mendengarkan ayat suci Al-Quran yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Kang Ahmad Faisal Alamsyah. Maka daripada itu, kepada Kang Ahmad Faisal Alamsyah, kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwah fillah, mohon didengarkan baik-baik. Semoga yang menyimak dan mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka,
maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembedaan antara hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Maha benar Allah yang Maha Agung. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan katsiran kepada Kang Ahmad Faisal Alamsyah yang sudah membacakan lantunan ayat Al-Qur'annya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan barokah dan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya lihat tadi Kang Anjer selaku pemateri sudah ada di tengah-tengah kita. Insya Allah berarti sudah bisa kita mulai secara keseluruhan teknis acara yang ada di ODAT terakhir kali ini. Insya Allah akan dilanjutkan dengan sambutan ketua pelaksana yang nanti akan langsung diwakilkan oleh Teh Sajidatun Nisa. Kepada Teh Sajidatun Nisa, kami persilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul alim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga di sore yang penuh barokah ini teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah dan dalam penjagaannya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur hanyalah milik Allah. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nisa di sini selaku ketua pelaksana mengucapkan jazakumullah khair kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti program tilawah One Day One Juz dalam bulan Ramadan ini. Semoga apa-apa yang telah kita berikan, waktu kita, tenaga kita, itu menjadi ladang amal pahala kita yang kelak menjadi saksi di hari perhitungan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada para partner-partner yang juga sudah membersamai Nisa dalam melaksanakan program demi program dalam acara ODOJ ini. Semoga teteh-teteh semua juga senantiasa Allah jaga dan Allah lindungi. Program ODOJ ini yaitu program untuk Nisa pribadi gitu ya, mendobrak diri untuk senantiasa yang pertama mencintai Al-Quran. Karena kalau misalkan ketika kita mau tilawah tanpa ada rasanya cinta, itu apa ya, hambar mungkin. Jadi kayak tilawah ya tilawah, tapi kalau tanpa disangkut pautkan dengan perasaan itu
berbeda rasanya gitu ya. Ketika kita sudah benar-benar cinta terhadap Al-Quran, maka akan senantiasa kita akan menjaga gitu ya, akan senantiasa kita untuk terus menjadi kebiasaan untuk terus bertilawah gitu. Nah, semoga awal Odoj ini menjadi pendobrak kita semua untuk senantiasa mencintai Al-Quran, ya mencintai meski yang awalnya terpaksa gitu. Semoga teteh-teteh semua pun yang ada di sini yang sudah yang sudah komitmen dengan bertilawah one day one juznya, semoga ini tidak hanya menjadi batasan kita gitu ya, hanya tilawah ya tilawah begitu saja gitu ya, melainkan ini bisa sampai menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Al-Quran. Mungkin itu saja sambutan dari Nisa. Mohon maaf bila selama dalam program One Day One Juz ini banyak program-program yang kekurangannya. Banyak Nisa mewakili juga teman-teman yang lain. Mohon maaf kepada para peserta jika pelayanan kami, program yang kami adakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Mungkin itu dari Nisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan kasiran kepada Teh Fajri Nisa yang sudah menyampaikan sambutannya. Mungkin itu salam-salam terima kasih dan maaf dari beliau mewakili kami para panitia khususnya dari ALC jikalau ada kekurangan dari kami terhadap pelaksanaan audit negeri ya. Insya Allah karena Kang Anjas sudah ada di sini, mungkin sedikit perkenalan di sini Kang. Jadi ada beberapa kelompok dari Ikhwan ke Akhwat secara terpisah, yang mana Ikhwan pun terbagi lagi menjadi beberapa kelompok, dan Akhwat pun terbagi menjadi kelompok. Dan dalam beberapa kesempatan pada 10 hari per hari, 10 hari, kemudian itu insya Allah nanti ada reward gitu ya, dari setiap kemajuan dari tim kelompoknya masing-masing gitu ya, profil dari Ikhwannya siapa, Akhwatnya siapa. Nah mungkin karena ini yang terakhir, yang ketiga, mungkin sekalian mengenalkan kepada Kang Anjar juga, setelah ini akan ada pembacaan reward khususnya siapa kelompok Ikhwan terbaik dan juga Akhwat terbaik, yang insya Allah nanti juga akan dipandu oleh Teh Izzatul Nafi Nabila. Kepada Teh Izza kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin share screen siapa aja pemenang buat halakoh Ikhwan dan Akhwat base grupnya dalam periode 21 sampai 30 Ramadan ini. Insya Allah saya share ya ini buat Akhwat dulu ya. Bismillah. Nah, udah muncul belum? Masya Allah, selamat buat Halakoh Khadijah binti Khuwailid dengan leader Teh Sinta Dewi. Masya Allah, ini 3 kali berturut-turut ya, periode 1 sampai 10, 11 sampai 21 sampai sekarang juga 21 sampai 30. Masya Allah. Selamat buat Teh Sinta Dewi dan anggotanya juga ada Teh Aditya Nuraini, Teh Indri Nurul Husna, Teh Murni Munir, Teh Aulia, Teh Hayati Fauzia. Masya Allah, selamat. Selanjutnya buat base group Ikhwan ya. Nah, Masya Allah. Selamat ini buat selanjutnya Ikhwan. Selamat buat Halakoh Umar bin Khattab dengan leader Priambodo Aji. Masya Allah. Selamat Kang dan anggota Kang Muhammad Fauzi, Kang Edwin Firmansyah, dan Kang Muhammad Aziz. Masya Allah. Selamat buat Kang Teteh yang udah menjadi base group. Semoga dapat menjadi penyemangat untuk kita semua untuk dalam kebaikan, insya Allah. Amin. Gitu paling Kang Tera. Enggak. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah dibacakan kelompok terbaik dari Ikhwan dan Akhwatnya ya.
Masya Allah sekali untuk Ikhwan ataupun Akhwat rata-rata yang juara masih itu aja ya. Bisa dilihat dari konsistensinya Akang Teteh dari kelompok itu, Masya Allah luar biasa. Semoga menjadi panutan bagi kita semua, bagi kelompok-kelompok lain, khususnya bagi diri saya pribadi, agar tetap menjalankan One Day One Juice secara berkala dan secara istiqomah, kalau bisa ditingkatkan lebih. Ya. Insya Allah setelah ini akan ada pembacaan, atau pembacaan bukan lagi pembacaan ya, tapi akan ada Khatmul Quran yang nanti akan dipandu oleh Kang Anjar. Dan diharapkan semuanya yang bersedia on mic semua, kita akan Khatmul Quran secara bersama-sama dipandu oleh Kang Anjar. Tapi sebelumnya saya akan membacakan seluruh wisudawan wisudawati baik dari peserta atau panitia yang masih bertahan sampai sekarang dalam menjalankan One Day One Juice-nya. Jadi ini Kang Anjar, insya Allah kita akan perkenalan beberapa orang, semuanya belum beberapa ya, tapi semuanya insya Allah dalam menjalankan audit ini ada siapa saja yang insya Allah bergabung pada hari ini. Gitu. Mulai dari Agus Kirasan Jaya, saya sendiri, ada Kang Bagus Muhammad Fahmi, ada Kang Zaka Permana Akhirullah, ada Kang Priyambodo Aji Supriyadi, Muhammad Fauzi Ridwan, Muhammad Aziz, Edwin, Ahmad Faisal Alamsyah, Acep Nurjaman, Hoirudin, Muhammad Nur Arifudin, Maulana Malik Ibrahim, Romi, Irfan Signora, Denny, Iqmal, Arif Budi Harsono, Muhammad Refiandi, Rizal Maulana, Ismail Fatan, ada Teh Sajidatun Nisa, Anissa Wardani Putri, Izzatul Nafi Nabila, Fitri Nur Islamiati, Sinta Dewi, Murni Munir Nurul Rohmah, Hayati Fauzia Al-Hafizah, Indri Budianti Nurul Husna, Aditya Nuraini, Aulia Syifa, Tasya Salsabila, Rahma Fitriana Maulana, Arde Narswari Sujaya, Ilmiasa Saliha, Rini Fitriani, Yuli, Ramita Khaironisa, Dina Nuraini, Elis Parwati, Afifah Nurrohmah, Maya Asyifa Aulia, Dina Giprianti, Siti Masruro, Anissa Sofia, Maisaroh, Rika Septiani, Novi Ramadana, Lutfia Sakiba, Khaironisa, Tiafani Lestari, Windy Wahyu Istiqomah, Dina Anggraini, Tasya Putri Agustina. Insya Allah berikut adalah wisudawan dan wisudawati pada Odas Hayal kali ini. Semoga dia dilancarkan di kemudian hari setelah Ramadan ini, tetap tersambung kekuatan istiqomahnya. Maka daripada itu, untuk menyambut wisudawan wisudawati ini, kita akan membacakan Khatmul Quran yang langsung akan dipandu oleh Kang Anjar. Maka daripada itu, kepada Kang Anjar, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kang atas waktunya. Alhamdulillah, mungkin teman-teman bisa dibuka Qurannya ya. Kita nanti akan sama-sama aja berdoa. Doa Quran sudah dibuka ya. Suara saya kedengaran kan? Insya Allah kedengaran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nashina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawata ana al-layli wa atrafan nahar hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahsih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina
وأصلح لنا دنياي التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أمرنا آخره وخير أمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم القيامة اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير محز ولا فد اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازنا وحقق إيمانا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا ونسألك الأولى من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعلنا وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ومن لا يرحمنا اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حسن مقاصدنا في أمور الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mungkin ya. Saya bareng-bareng doa Al-Quran. Mudah-mudahan doa ini sama Allah Subhanahu wa taala diijabah dan mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan terkhusus membaca Al-Quran sampai akhir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semua dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan jika memang bacaan-bacaan kita kurang dalam. Silakan Kang, saya kembalikan kembali ke Kang. Ya, alhamdulillah setelah dipimpin oleh Kang Anjar dalam hatma Qurannya, insya Allah mungkin kita akan segera masuk ke dalam acara yang berikutnya, itu muhasabah yang mungkin akan langsung juga dipandu oleh Kang Anjar. Sebelumnya itu saya akan membacakan beberapa CV tentang beliau gitu ya. Nama asli beliau adalah Kang Anjar Gali Hadiansyah. Mungkin dipanggilnya Kang Anjar ya, Kang. Nah, alamat beliau ada di Kampung Pasar Baru, Desa Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Tasikmalaya. Jadi beliau orang Tasikmalaya, domisilinya di Kampung Lowo Babakan, Desa Linggi Jaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Kelas beliau kelahiran Tasikmalaya juga, 20 April 1996. Usia beliau 25 tahun, agama Islam, status belum menikah,
hobi membaca, traveling, dan event gitu ya. Riwayat pendidikan beliau ada di TK PGRI Sukaraja, SD SMPN 1 Sukaraja. Beliau juga ada di Politeknik Triguna, Sistem Informasi Akuntansi pada 2017 sampai 2020. Organisasinya juga ada dari kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia ya. Ada KRM Peduli, yaitu Korp Relawan Mujahidin Pramuka, dan GMC, Generasi Madani Tasikmalaya. Mungkin itu perkenalan singkat dari Kang Anjar gitu ya. Mungkin selebihnya untuk lebih mengenal beliau terlebih dengan muhasabah yang akan dipimpin oleh beliau, kita sambut saja dan langsung kepada Kang Anjar Gali Hajiansyah, dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Yudhistira ya, Agustira ya, maaf. Yudhistira Sanjaya yang telah memberikan waktunya kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya apa kabar? Alhamdulillah baik, Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi ya sama teman-teman semuanya. Perkenalkan ulang nih saya ya. Saya Anjar, Kodoro dari Tasikmalaya. Mungkin di sini ada yang dari Tasik? Nggak ada ya? Hadir, Kang. Oh, Tenisa ya dari Tasik. Baik, teman-teman semuanya, sebetulnya sesi muhasabah memang kalau menurut saya pribadi sih lebih enak muhasabah nafsi ya teman-teman. Nanti mungkin teman-teman bisa bermuhasabah diri sendiri gitu ya, sambil apa namanya apa ya, lebih ke menghisab diri lah ya, teman-teman. Intinya gini aja sih teman-teman. Ketika teman-teman ingin bermuhasabah, teman-teman harus ingat diri dan ingat ilahi, ingat Allah gitu ya. Jadi mungkin untuk sesi kali ini muhasabahnya seperti apa ya Kang kira-kiranya Kang? Saya pengen ini request dari ini ya, dari Akang nih, dari Akang. Kira Ya, mungkin tentang bagaimana 30 hari ke belakang, bagaimana kita menyikapi 30 hari ke belakang itu seperti apa gitu ya. Terlebih mungkin di luar Ramadan, terkadang kita luput dari yang namanya semangat untuk melaksanakan one day one gitu. ya, betul. Nah, mungkin dari saya sih teman-teman semuanya, mari kita apa namanya kita buat sesi ini untuk mencoba teman-teman itu memuhasabah untuk diri sendiri. Kita mulai dari Al-Quran mungkin ya teman-teman. Coba kita cek ke diri sendiri, apakah memang di dalam Ramadan ini kita sering membaca Quran atau enggak, atau misalkan membaca tapi apa ya namanya kurang tartil dan sebagainya. Intinya sih kalau menurut saya, mari kita sama-sama untuk terus apa namanya ingat-ingat kembali apakah kita tuh udah ngapain aja sih sebenarnya di bulan Ramadan ini. Udah ngelakuin apa aja sih sebenarnya di Ramadan ini. Apakah ini adalah Ramadan kita yang terakhir atau memang kita akan diberikan kesempatan kembali untuk melaksanakan ibadah di Ramadan yang akan datang. Intinya teman-teman ke sana aja lah misalnya kami kira sesi muhasabahnya memang harus khusus sih kalau menurut saya ya. Apa namanya maksudnya tuh enaknya harus lebih lebih
apa ya namanya, lebih intim mungkin ya kalau di bahasa ini. Gitu. Gitu sih intinya Kang Agus kira. Ya, siap Kang. Mungkin dari yang lain boleh, atau mungkin berhubung mungkin di sini juga Kang Ancar sudah menyiapkan PowerPoint ya. Iya, iya. Kalau mungkin dibantu oleh operator untuk di-share screen-kan PowerPoint-nya agar kita semua, baik peserta ataupun panitia, bisa melihat. Enggak kepada Ya, operator ya, gitu. boleh. Sudah ada. Insya Allah sudah ada, Teh. Mangga Kang, nanti instruksi aja kalau harus pindah slide. Oke, baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin langsung kita sharing aja ya, teman-teman semuanya. Intinya posisi saya di sini hanya pemantik ya teman-teman. Jadi teman-teman silakan kalau misalkan ada apa-apa kita sharing aja lah. Orang apa ya, tentang pemateri. Baik teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa bertemu bersilaturahmi dalam acara ngabuburit ya, ngabuburit Spirit of Quran. Aduh, mantap sekali nih teman-teman. Saya apa namanya mendapatkan kabar bahwa teman-teman itu mengikuti kayak ini teh kayak apa? Kang disebutnya tuh eh acara ya apa namanya tuh? Kang Agus lebih ke ini ya intinya apa namanya membaca Al-Quran gitu ya, baca Al-Quran di bulan Ramadan ini dengan ada targetannya, dan saya sangat apa ya iri mungkin ya teman-teman kepada teman-teman semuanya, pengen banget saya kayak teman-teman ikut dalam kesempatan seperti ini. Maka dari itu teman-teman harus bersyukur teman-teman bisa mengikuti kegiatan ini. Boleh slide-nya dilanjut. Nah ini teman-teman, Sayyidina Umar berkata, apa katanya, hasibu angkusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian semuanya, kata Sayyidina Umar, sebelum kalian dihisab nanti di akhirat maksudnya. Nah, ini adalah salah satu nasihat yang sangat luar biasa teman-teman, yang mungkin saya pribadi juga sedang mengamalkan ini. Maksudnya sedang terus apa mengingat-ingat kata-kata Sayyidina Umar ini, bahwa mencoba untuk menghisab diri saya pribadi. Atau mungkin sekarang teman-teman sudah tahu, yang udah tahu diingatkan kembali bahwa kata Sayyidina Umar, kita harus menghisab diri kita. Nanti kan di akhirat kita akan dihisab ya, dimintai pertanggungjawaban. Maka dari itu sekarang juga kita harus menghisab diri sendiri. Ketika teman-teman melakukan kegiatan di hari ini aja lah, contoh dari pagi sampai siang ya, itu teman-teman hisab coba, ya Rob, ternyata di siang hari aku tuh ngelakuin apa gitu. Berarti aku tuh bakal diminta pertanggungjawaban bagaimana gitu. Apakah aku nantinya bisa apa namanya ketika diminta pertanggungjawaban dari sama Allah Subhanahu Wa Taala itu gimana nanti? Makanya perlu sekali teman-teman menghisab diri kita sendiri. Terus wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah diri kalian, kata Sayyidina Umar, sebelum kalian ditimbang atau apa namanya nanti di yaumul mizan ya teman. Nah, ini juga sama teman-teman, ketika hisab kita menghisab diri dan juga menimbang diri teman-teman. Itu dalam satu kesatuan. Ketika kita melihat diri kita, menghisab diri kita, maka kita pun
dalam apa namanya dalam diri itu langsung teringat bahwa oh iya, amal kita tuh segini, amal baik kita segini, amal baik kita segini. Nah, ketika kita sudah sadar dengan hal itu, teman-teman, menjadi motivasi untuk terus beramal baik, sehingga kita berpikir, ya, teman-teman berpikir bahwa saya ingin apa nanti kalau misalkan di timbangan saya ingin banyak sekali amal kebaikan yang ditimbang di diri saya. Banyak gitu. Nah ini teman-teman ya bisa dijadikan referensi. Nah kata Allah juga ya ayyuhal bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat. Wahai orang-orang yang beriman Allah nih ya. Berarti kalau misalkan orang-orang beriman kepada siapa? Kepada kita mungkin ya teman-teman dalam kita beriman kepada Allah. Nah, kata Allah kenapa? Apa kata Allah? Bertakwalah kepada Allah, ittaqullah. Dan apa? Dan hendaklah setiap diri memperhatikan atau apa? Atau memikirkan tentang apa yang telah disiapkannya untuk hari ini. Nah, ini teman-teman. Jadi Allah memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa namanya memerintahkan kita untuk mempersiapkan, berpikir dan memperhatikan apa sih nanti sesuatu apa sih yang akan kita siapkan untuk nanti di akhirat. Nah, gitu, teman-teman. Ini salah satu dasar kita harus terus bermuhasabah terhadap diri kita sendiri. Jadi Allah pun memerintahkan kepada kita teman-teman untuk bermuhasabah, untuk berpikir apa sih yang akan kita siapkan untuk hari esok, untuk apa namanya untuk hari akhirat. Gitu. Nah, mungkin teman-teman saat ini harus bersyukur teman-teman sudah mempersiapkan itu. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara ikut program ini yang apa namanya yang di dalamnya itu teman-teman banyak sekali interaksi dengan membaca dan lain sebagainya, pelajarinya, bahkan mungkin hafalnya. Nah, itu adalah salah satu cara untuk kita teman-teman adalah mempersiapkan diri teman-teman nanti di akhirat gitu. Boleh ini dilanjut. Nah ini teman-teman, Ramadan itu kan bulan yang sangat diberkahi sama Allah ya. Banyak sekali keutamaan di bulan suci Ramadan, banyak sekali apa namanya keterangan tentang bagaimana kita harus memanfaatkan Ramadan ini dan lain sebagainya. Tetapi istilahnya sedikit juga teman-teman yang sadar bahwa Ramadan juga bisa menjadi mimpi buruk nanti ketika kita di hari kiamat. Apa maksudnya? Nah, maksud mimpi buruknya bukan salah Ramadannya, teman-teman. Salah kitanya gitu ya. Ketika Allah udah ngasih tahu nih, Rasulullah udah ngasih tahu nih gimana Ramadan, apa namanya keberkahannya, keutamaannya dan lain sebagainya, tetapi kita tidak kita tidak apa disebutnya teh apa ya? Intinya kita itu tidak memakai atau istilahnya kita tidak melaksanakan sesuatu di bulan suci Ramadan ini, sesuatu kebaikan gitu. Nah, maka kita bisa rugi teman-teman. Nah, ini dalam sebuah hadis kata malaikat Jibril ya teman-teman. Rogima ampu abdi au ba'uda dakhala alaihi Ramadan falam yubtar lahu. Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, teman-teman. Kita kan
udah mau berlalu nih ya teman-teman ya, udah masuk di akhir-akhir nih. Celaka jika apa? Jika jika kita ketika Ramadan itu berlalu, dosa-dosa belum. Mudah-mudahan ini menjadi bersama untuk kita teman-teman. Di sisi lain kita harus bahagia ketika kita memasuki Idul Fitri. Tapi di sisi lain kita juga harus berpikir teman-teman bahwa di bulan suci Ramadan yang sekarang ini memang kita sudah menggunakan ini apa atau istilahnya apa, memang kita sudah melakukan sesuatu yang baik di bulan suci Ramadan ini dengan maksimal, atau memang masih hina gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu salah satu tamparan untuk kita teman-teman, bahwa kita tuh bisa juga ya jadi celaka gitu ketika Ramadan sudah berlalu, sudah dilewati oleh kita, ternyata kita tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari hal ini. Ya, boleh dilanjut. Nah, ya teman-teman, ini adalah keutamaan membaca Al-Quran. Nah, ini sebagai apa ya, salah satu motivasi aja buat diri saya pribadi teman-teman, dan buat teman-teman juga mungkin. Banyak sekali hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Banyak sekali keterangan-keterangan tentang Al-Quran ini. Yaitu salah satu salah satu hadisnya ini teman-teman mungkin udah familiar ya. Dari ini hadisnya dari Sayyidatuna Aisyah, kata Nabi, apa, orang yang ahli dalam Al-Quran akan berada bersama malaikat mencatat mulia lagi benar. Jadi orang yang mahir dalam Al-Quran, dia itu akan berada bersama malaikat yang mulia. Tetapi dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, sedangkan dia bersusah payah mempelajarinya, dia terbata-bata teman-teman membaca Al-Qurannya, tetapi terus berusaha mempelajarinya, maka apa? Maka baginya ada 2 pahala teman-teman. Nah ini menjadi motivasi kepada kita semua, ya. Jangan jadi alasan ketika kita kita belum punya keahlian dalam membaca Al-Quran, apapun kita masih aku udah baca Al-Quran nggak bisa, terus juga nggak tahu, harokatnya pun juga nggak tahu, jangan jadi alasan untuk tidak membaca. Justru itu menjadi menjadi motivasi ketika teman-teman, contoh ini ya, teman-teman belum bisa membaca Al-Quran, harus semangat karena teman-teman mendapatkan 2 pahala. Adapun kalau misalkan teman-teman sudah mulai belajar, sudah mulai bisa, bahkan nanti mahir dalam membaca Al-Quran, maka teman-teman mendapat dapat kemuliaan dari Allah, yaitu berada bersama dia teman-teman. Nah ini itu ya teman-teman, jadi teman-teman harus tetap semangat apapun kondisinya, baik itu teman-teman alasan yang nggak bisa pun sibuk dan sebagainya, ayo kita paksakanlah untuk mengembangkan karena Al-Quran ini teman-teman dalam sebuah riwayat Ibnu Mas'ud, Al-Quran itu adalah jamuan Allah, juga Allah. Jadi Allah tuh udah ngasih jamuan ke kita teman-teman, masa kita
dan hari ini kita membiarin aja kan gimana ya teman-teman. Dari itu kita sebagai muslim, ya, sebagai mukmin harus terus berinteraksi dengan Quran, baik itu membacanya, mengamalkannya. Oke, teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman yang masih mendapatkan kemuliaan dan yang masih terbata-bata masih belajar juga mendapatkan pahala teman-teman, yaitu 2 bahkan pahala. Boleh dilanjutkan. Nah, ini adalah kita masuk ke dalam ranah motivasi ya teman-teman. Start with why, gitu bukan dibacanya ya. Saya bukan ahli bahasa Inggris. Jadi mulailah dengan mengapa. Mengapa kamu membaca Al-Quran? Mengapa kamu ikut program tentang Al-Quran? Mengapa kamu ikut Odos ya, yang one day one juz itu? Mengapa kamu harus ikut sesuatu yang positif dan lain sebagainya? Nah, makanya kita harus awali dengan why. Mengapa? Gitu kan? Mengapa kamu harus datang ke sini? Karena kan saya itu gini. Kenapa kamu harus membaca Al-Quran? Karena Al-Quran tadi adalah jamuan Allah. Orang yang membacanya akan mendapatkan pahala meskipun terbata-bata. Itu teman-teman. Makanya ini adalah salah satu motivasi untuk saya, motivasi untuk kita, teman-teman, agar nantiasa selalu berinteraksi dengan Quran. Mengapa? Kadang-kadang ini teman-teman, ini ada keterangan, Anda tidak tahu mengapa Anda melakukan sesuatu. Itulah sebabnya Anda tidak pernah menyelesaikan apa. Ketika teman-teman diajak ya sama orang, gerak naon gitu ya. Ayo ini, tapi teman-teman nggak tahu. Kadang-kadang bingung juga kan melakukan sesuatu. Jadi ketika teman-teman melakukan hal baik pun, teman-teman harus tahu mengapa teman-teman itu ya. Sehingga ketika teman-teman ikut dalam program Odos ini, teman-teman khususnya di Ramadan, mengapa saya ikut? Karena saya ingin apa? Ingin pahala, ingin kebaikan. Maka yakin teman-teman akan menyelesaikan. Meskipun banyak rintangan, gitu kan teman-teman. Nah ini, ketika mengapa kita harus ini, mengapa kita teman-teman, yaitu itu ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama fokus. Suara saya masih kedengaran ya? Masih, Kang. Oke, baik. Yang pertama fokus teman-teman. Ketika teman-teman tahu mengapa kita harus seperti ini, teman-teman harus fokus terhadap apa yang teman-teman ingin lakukan itu ya. Harus fokus meskipun dalam dalam pelaksanaannya mungkin banyak gangguan, mungkin ada hal yang tidak membuat kita tidak fokus gitu ya. Tapi teman-teman harus fokus lagi. Kalau Odos one day one juz kan fokus aja teman-teman satu juz. Aduh banyak godaan nih Kang. Iya gak apa-apa, namanya juga kebaikan. Ya. Al-jannatu huffatul makarih wan naru huffatul syahawat. Jadi surga itu dikelilingi oleh sesuatu hal-hal yang dibenci oleh kita. Malas kita kalau arahnya ke surga itu banyak sekali. Sebaliknya jika ke neraka kita tuh dikelilingi oleh syahwat-syahwat ya. Oleh keinginan kita, seolah-olah kita tuh dijalani gitu ya. Oh, pengen dong ke neraka. Oh iya enak. Oh gitu ya, padahal enggak. Jadi teman-teman harus fokus. Yang kedua, teman-teman komitmen. Ini
ketika teman-teman ikut program ini nih, komitmen teman-teman. Komitmen kepada siapa? Kepada diri kita. Komitmen kepada kalau program ini kepada panitia. Kang, saya komitmen ingin ikut program ini. Doj. Komitmen juga ke diri pribadi ya. Komitmen untuk itu kan. Kenapa? Gitu. Nah, jadi teman-teman, ini adalah salah satu referensi mungkin buat teman-teman, salah satu motivasi dan katakan teman-teman bisa termotivasi melakukan hal-hal kebaikan terkhusus dalam program ini. Program Odol ini tidak hanya di bulan Ramadan ya teman-teman, lanjutkan di bulan Syawal, lanjutkan terus. Gitu. Oke, dilanjut deh. Ya, sebenarnya nggak banyak ya slide saya. Ini udah di pertengahan. Jadi teman-teman nanti kita sharing aja lah. Selanjutnya yaitu power of vision. Visi yang kuat, impian yang kuat. Jika teman-teman mempunyai impian, contoh di bulan suci Ramadan ini visi saya mengkhatamkan Quran 1 kali lah, 2 kali atau 3 kali atau 4 kali. Itu kan impian yang sangat bagus ya teman-teman. Itu adalah visi yang sangat luar biasa. Ataupun teman-teman mempunyai visi ingin contohnya ingin menghafal Al-Quran, ingin hafal 3 juz dalam 2 bulan contoh. Atau teman-teman dalam ranah cita-cita teman-teman, saya ingin menjadi seorang dokter dan lain sebagainya. Itu bagus. Ya. Makanya ada kata Soekarno ya kalau nggak salah, mimpilah setinggi langit ya kalau nggak salah. Jadi kita harus visi yang sangat kuat, power of vision. Nah teman-teman, setelah adanya visi itu kan ada kesempatan tuh. Nah kita harus menggunakan kesempatan. Nah ketika teman-teman visinya teman-teman tuh pengen mengkhatamkan Quran 1 kali, kesempatannya itu ada nih programnya, maka gunakan kesempatan tersebut. Yang kedua, potensi di lingkungan, lihat juga lingkungannya siapa yang membuat program ini. Contoh ini dari Al-Hilal ya, nah, dilihat-lihat, bagus nih lingkungannya nih, orang-orangnya pun baik gitu dan lain sebagainya. Wah, bagus nih, berarti udah 2 nih teman-teman. Udah 2 langkah nih, kesempatannya sudah ada, teman-teman udah siap, potensi lingkungannya pun udah tahu. Terus yang ketiga, potensi dari orang lain. Ini berkesinambungan sebetulnya. Oh iya, orang-orangnya tuh baik-baik, orang-orangnya rajin-rajin dan lain sebagainya. Wah, ini potensi saya nih. Kayaknya saya kalau ke sini nih, ke Al-Hilal nih, bisa nih saya tuh menggapai mimpi saya. Itu teman-teman menggapai visi saya 1 kali khatam di bulan Ramadan, contoh. Ataupun ini bisa diimplementasikan di berbagai sektor sih teman-teman, di pekerjaan, di perguruan tinggi dan sebagainya. Dan terakhir yaitu impian teman-teman. Nah, setelah kita melewati beberapa langkah, visi kita udah kuat, kesempatannya udah digunakan, potensi lingkungannya baik, potensi orang-orangnya pun baik, dan insya Allah dengan kerja keras kita akan mencapai itu. Dilanjut kan? Apa ya nih bacanya ya? Wake ya? Wake up.
bangun, sahur. Nah, ya teman-teman, kita harus sahur, teman-teman. Kita harus bangun. Ya. Bangun kenapa? Emang udah bangun katanya. Ini kan saya udah bangun nih, nggak tidur nih. Nah, nggak cukup ya, nggak cukup hanya melek mata gitu, nggak cukup hanya buka mata, tapi kita harus membangunkan diri kita, teman-teman. Change your life, ubah dirimu, teman-teman. Ya, ayo siap bangun, siap dong. Oke. Mari kita bangunkan diri kita, bangunkan diri kita untuk melaksanakan berbagai hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Dilanjut. Nah, ini ada yang bisa baca nih bahasa Inggrisnya nih. Gak apa-apa tuh ya, silakan sok. Teman-teman ada yang bisa baca gak? Aku salah saya nih bacanya nih. Boleh, Kang. Oke. Boleh, siapa yang mau? Ya, kita salah ya. People are always afraid of the unknown. Apa tuh artinya, Teh? Orang suka takut kepada yang mereka nggak tahu. Ya betul. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi orang-orang tuh atau kita kadang takut, selalu takut gitu ya, takut terhadap sesuatu yang kita tahu. Gitu. Ada yang seperti itu, ada ya. Mungkin kebanyakannya sih seperti itu lah. Mungkin bisa disebut juga semuanya mungkin seperti itu. Takut gitu ya. Nah, ketika kita mempunyai rasa takut terhadap sesuatu yang memang belum kita tahu, teman-teman, kita tuh punya visi iri, tapi takut pengen ngelakuin ini untuk melakukan sesuatu itu untuk mengejar visi itu, tapi takut. Nah, teman-teman, di sisi lain kita harus mengelola rasa takut. Caranya apa nih? Yang bawahnya dibantu lagi Teh bacanya Teh. Teh. Siapa ini? Ija ya. Maaf, Oke. Kang. Yang lain ada apa Teh? Boleh dibantu dibacain? Yang mana? Oh, ini Yang ganti. Yang di kolom tuh. Oh, balik lagi. Yang tadi, yang masih di bawah tuh. Nah, ini yang bawahnya Teh, apa Teh? Tidak tahu mungkin ya. Terus selanjutnya eksperimen. Dan selanjutnya fearless ya. Teman-teman ini, ketika kita tidak tahu nih teman-teman, kita punya visi pengen banget menghafal Quran, membaca atau istilahnya mengkhatamkan Quran. Itu nggak tahu gitu ya, bisa nggak ya? Nah, kita eksperimen tuh, coba sekali baca satu hari satu lembar gitu. Coba, aduh, nggak kuat saya nih ternyata satu lembar nih. Aduh, gimana caranya ya? Oh iya, saya punya metode lagi, contohnya lihat metodenya. Oh, jangan langsung satu lembar tuh, setiap sholat 5 baris gitu, atau 3 ayat. Bisa tuh ternyata satu hari kuat gitu ya satu lembar. Itu contohnya eksperimen. Ataupun dalam hal-hal apapun itu teman. Ketika kita tidak tahu, cobalah gitu, mencoba dulu ya. Tapi ini baik ya, bukan hal baik gitu ya teman-teman. Jangan sampai saya nggak tahu nih sesuatu itu negatif, coba jangan teman-teman, baik. Terus
fearless ya teman-teman. Ketika udah mencoba, nah kita tuh nggak takut teman-teman. Kita tuh udah nyoba nih odo cara one day one juz ya, satu hari satu juz. Ketika nanti ada program one day two juz sebenarnya, satu hari dua juz, kita udah nggak takut. Nah, kemarin juga satu juz kita kok tinggal nambah-nambah lagi kok, metodenya tinggal dirubah lagi kok, tinggal gini takut. Nah, itu teman-teman. Jadi apa namanya, rasa takut kita ketika tidak tahu, kita belum mencoba, itu wajar. Kita harus mencobanya dulu perlahan-lahan. Setelah mencoba nanti kita punya rasa bahwa wah siap nih, gitu teman-temannya. Dan ini salah satu cara untuk teman-teman agar teman-teman terus termotivasi dalam berinteraksi dengan. Dilanjut. Aduh, boleh dibantu lagi teh baca bahasa Inggrisnya. Life is short. Mantap. Apa teh artinya teh? Hidup ini pendek. Hidup ini Pendek. Singkat. Pendek ya. Singkat. Nah, teman-teman, hidup ini singkat, bukan hidup ini mahal ya. Lagu tuh ada. Hidup ini mahal bila dipikirkan, katanya. Lagu apa coba kalau yang tahu. Nah, teman-teman, hidup ini singkat, teman-teman. Gini aja deh, teman-teman, ada sih ngerasa gini nggak? Sekarang udah mau lebaran ya. Sekarang kemarin tidak baru mau puasa, ada yang ngerasain gitu nggak? Coba siapa yang ngerasain gitu, angkat tangan lah. Ada kan raise hand-nya? Ada yang ngerasain nggak? Atau misalkan di chat ada lah. Ada nggak? Oh kayaknya ini nggak ngerasain ya. Oh ada ya. Jadi hidup ini singkat teman-teman. Kok terasa kemarin gitu ya, puasa tuh, awal puasa itu sekarang udah akhir. Nah itu teman-teman, kadang-kadang kita tuh terlena dengan apa yang kita lakukan. Setelah itu kita baru sadar deh, gitu. Oh ternyata gini, ternyata hari kemarin aku tuh dikit apa tilawah Qurannya itu dikit, amalnya itu terlena dengan sesuatu yang kemarin itu, yang dilakukan kemarin itu. Nah ini teman-teman, kita harus tanamkan dalam diri bahwa hidup ini hormati mimpimu dengan bangun. Ya bangun, bangun. Aduh tidur melulu ini. Bangun. Ketika kita punya mimpi tadi, power of power vision, visi yang kuat, hormati visi itu teman-teman. Ngapain teman-teman punya visi, punya impian cuma aku punya cita-cita kok apa? Aku harus bisa tahfidz satu juz. Cuma itu aja. Itu bukan, kalau menurut saya sih bisa punya impian, tapi kalau menurut saya itu hanya sebuah omongan kosong doang. Impian, karena kalau misalkan impian, teman-teman dituntut untuk mengejar itu. Teman-teman pasti akan ada hal-hal yang dilakukan untuk bisa mendapatkan impian. Makanya hormati mimpimu, udah bagus teman-teman punya mimpi, udah bagus teman-teman punya visi, hormati dengan bangun. Maksudnya bangunkan diri kita untuk mengejar impian itu teman-teman, dan mulai beraksi. Ya, yang diem-diem baik teman-teman. Ketika teman-teman, aduh saya pengen apa nih, pengen khotam Qurannya 1 kali di Ramadan, tapi diem-diem baik. Aduh, gimana ya?
istilahnya kecil kemungkinan teman-teman akan dan wujudkan teman-teman. Jika teman-teman beraksi, teman-teman harus optimis mewujudkan apa yang teman-teman inginkan. Nah itulah teman-teman ya. Jadi kembali lagi bahwa hidup ini singkat, gunakan waktu yang singkat ini dengan sebaik mungkin dan kejarlah impian kita semua. Dilanjut ya. Teman-teman. Nah, ini udah di akhir nih, udah di akhir cerita kita nih, udah di akhir pembahasan kita, teman-teman. Ini adalah salah satu quote yang saya pribadi mencoba untuk terus mengamalkan dan saya mencoba untuk mengamalkannya ke orang lain, men-share-kannya ke orang lain, barangkali orang lain belum tahu dan sebagainya, dan mudah-mudahan menjadi kapal itu tenggelam bukan karena air di sekitarnya, tapi karena air di dalamnya. Ada yang bisa ngejelasin nggak maksudnya? Ada yang bisa nggak? Lihat dulu ya siapa aja nih yang hadir. Dari akhwatnya dulu deh, saya mau nanya nih. Dina, halo? Ada ya? Ada. Ada, bisa mau Dina apa nih maksudnya nih? Baru denger Kang quotes-nya. Kapal itu tenggelam Bukan karena air di sekitarnya, tapi karena air di dalamnya. Apa tuh maksudnya mau Dina nih? Jadi penyebab kapalnya tenggelam itu dikarenakan karena masuknya air ke dalam si kapal itu karena bocor seperti itu. Jadi bukan karena di sekitarnya, bukan karena si kapalnya itu ada di sekitar lautan misalnya seperti itu. Jadi penyebabnya itu ya kapal bisa tenggelam karena ada sebabnya gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Iya, betul, betul sekali Dina. Ada lagi Teh Dina yang mau disampaikan? Udah cukup Kang. Oke, cukup. Saya hubungannya nih, saya mau nanya nih ke Kang Kevin Satrio. Ada Kang Kevin? Kalau Kang Kevin nggak ada, ke Kang Muhammad Fauzi Ridwan deh. Ada ya? Kalau Kang Muhammad Fauzi Ridwan, siapa deh yang pengen nih? Ayo. Saya pengen nyoba, Kang. Oke, siap. Kang, apa maksudnya nih? Kalau saya nggak tahu aslinya seperti apa ya. Ini juga baru saya dengar gitu ya. Cuman karena mungkin saya sering nulis cerpen dan puisi gitu ya, mungkin saya interpretasi cara pandang saya aja ya, Kang. Iya, betul. Mungkin dari sini adalah yang saya tangkap adalah ilmu itu tidak berguna jikalau ada di luar tubuh kita. Tapi kalau sudah masuk kepada hati dan tindakan dan sikap kita, berarti ilmu itu masuk dan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita dan terhitung ada. Jadi kalau di luar kita hanya sekedar ya luar saja, tidak masuk tenggelam ke dalam tubuh kita gitu. Masya Allah, mantap Kang. Tuh. Ya, Kang Agustira mantap jawabannya tuh. Ada lagi teman-teman yang mau coba kira-kira apa sih maksudnya itu si quotes itu? Gitu. Ada lagi? Kalau nggak ada, lanjut ya. Nah, teman-teman, mungkin dalam kata-kata ini teman-teman punya persepsi masing-masing ya. Itu sangat baik sekali. Sangat bagus sekali teman-teman. Berarti teman-teman sudah berpikir gitu ya. Nah, teman-teman,
yang persepsi saya di sini, kenapa saya ngambil kata-kata ini? Jadi kurang lebih seperti ini, teman. Kapal itu tenggelam bukan karena air di sekitarnya, tapi karena air di dalamnya. Kita itu tenggelam, kita itu kita itu gagal. Contoh ya, gagal nih ya, kan tenggelam tuh gagal ya. Gagal. Aduh maaf ya. Kita gagal teman-teman dalam dalam proses menuju impian kita, bukan karena orang lain teman-teman, tapi karena diri kitanya aja. Ya. Mungkin bisa jadi air di dalam kapal tuh jadi ombak ya, jadi ombak ini gitu ya, bisa jadi kan, bisa jadi. Tapi yang menjadi motif terbesar tenggelamnya itu karena airnya itu masuk ke dalam kapalnya. Gitu. Karena apa? Karena omongan orang lain masuk dalam hati kita, mempengaruhi diri kita, sehingga diri kita, wah, akhirnya diri kita deh tenggelam diri kita sendiri. Nah, gitu ya teman-teman. Intinya adalah teman-teman jangan selalu menyalahkan. Gitu ya. Karena mungkin orang lain bisa ya mengepek kepada kita. Cuma intinya patokannya itu di dalam diri kita. Kayak kapal itu, airnya kan awalnya enak kan ya sama air tuh. Kapal kalau nggak di air ya di mana lagi, betul kan? Masa di udara kan kapal namanya juga. Jadi teman-teman itu dituntut untuk bergaul. Ketika teman-teman ingin ingin menggapai mimpi, teman-teman pasti berinteraksi dengan orang lain, pasti ada gesekan dengan orang lain, teman-teman pasti ada ombak dari orang lain. Cuma teman-teman harus menjadi patokan bahwa tenggelamnya saya dalam impian itu bukan karena orang lain, intinya karena diri kita, diri saya. Itu teman-teman. Ya. Tadi kata Kang Agus itu bagus, persepsinya juga bagus, sama gitu. Yaitu ilmu ya. Dilanjut ya satu lagi. Akhirnya teman-teman, ada yang tahu ini keterangan apa? Nah, teman-teman, ini adalah kata-kata dari Ibnu Athaillah Al-Iskandari, yaitu dalam kitabnya Al-Hikam. Ini di awal-awal, Hikam nomor ketiga kalau nggak salah. Wa bikul hinam latah rukul aswarul akbar. Ini diartikan ya, kurang lebih sebetulnya dalam dalam ilmu tasawuf mungkin, tapi kita artikan di dalam persepsi kita lah. Kuatnya kita tak akan mampu menembus dengan takdir. Intinya gini teman-teman, kita punya cita-cita, kita punya keinginan, teman-teman punya rencana, punya plan tuh, teman-teman ingin ini itu dalam segi dalam segi ranah agamanya, pengen hafal Quran, pengen odod, pengen sedekah, pengen apa, dalam hal duniawinya teman-teman pengen contoh menjadi apa, pengen punya apa, itu wajar dan itu kalau menurut saya harus teman-teman mencoba untuk berusaha menggapai keinginan tersebut, itu nggak apa-apa. Tapi teman-teman itu hanya saja. Karena apa? Ketentuan Allah itu yang paling utama. Jadi bertawakal. Ketika kita sudah usaha, sudah ikhtiarnya, usahanya sudah maksimal, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menganggap bahwa usaha kita bisa menjadi menjadi sebab
berhasilnya di kita. Meskipun secara apa konteksnya emang iya ya kan, tapi kan enggak gitu. Tapi kita harus tahu ada yang maha pengatur. Nah ini yang harus ditekankan. Ikhtiarnya yang baik, usahanya yang bagus, serahkan ke Allah, terima apa yang Allah berikan kepada kita, terima ketentuan Allah yang apa namanya yang diberikan kepada kita. Nah, itulah teman-teman. Udah di penghujung nih ya, karena memang ini sudah dilanjut ya, udah habis ya teman-teman. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khairan katsiran kepada Kang Anjar yang sudah menyampaikan materinya. Semoga ya apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, terutama menjadi inspirasi bagi kita dan senantiasa mampu teramalkan oleh kita. Jadi tidak hanya sekedar pada teorinya. Nah, dalam hal ini insya Allah mohon maaf kepada semuanya dikarenakan waktu sudah mau mendekati azan. Insya Allah tidak ada sesi pertanyaan, tapi semoga apa yang disampaikan mampu dipahami dan mampu ditelah gitu ya oleh masing-masing. Terutama mungkin jangan menjadikan Ramadan kemarin sebagai mimpi buruk kita gitu ya. Apalagi menjadikan alasan-alasan kita untuk membaca Quran dalam artian masih terbata-bata atau masih belum bisa untuk menjadikannya alasan kita tidak ingin membaca Quran gitu ya. Pertama mungkin saya ingin mengambil petikan yang tadi gitu ya. Saya paling suka adalah cari tahu apa landasan mengerjakan itu agar sampai akhir kamu tetap melaksanakannya gitu ya. Itu yang paling bermakna bagi saya. Mungkin terima kasih kepada Kang Anjar ya. Mungkin insya Allah setelah ini mangga kepada operator saya ingin masuk kepada sesi berikutnya yaitu penyerahan sertifikat secara online kepada pemateri dan kepada salah satu wisudawan kita, baik ikhwannya satu orang, baik akhwatnya satu orang yang insya Allah dipimpin oleh moderator gitu ya. Maka kepada moderatornya dipersilakan untuk terlebih dahulu mengirimkan sertifikat kepada Kang Anjar gitu ya. Ya, enggak kepada Kang Anjar, mungkin ini sertifikat dari kami, terutama dari HLT, dari Ibu Naungan Yayasan Al Hilal gitu ya. Semoga sertifikat ini bisa bermanfaat bagi Kang Anjar gitu. Masya Allah, terima kasih Kang, terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Ya, selanjutnya insya Allah kita ada penyerahan sertifikat gitu ya kepada salah satu wisudawan dan wisudawati kita, salah seorang ikhwan dan salah seorang akhwat. Untuk siapapun yang jadi perwakilan, mohon kesediaannya untuk ditempel di sertifikat gitu ya, mohon maaf. Dan bagi yang tidak di-sharekan, bukan berarti tidak mendapat ya, ini hanya sebagai perwakilan aja, sebagai formalitas. Enggak kepada operator, dipersilakan. Ya, ini untuk sertifikat perwakilan kepada Iwan ada dari Kang Denny gitu ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam nama, tapi mungkin kalau ada kesalahan nama boleh nanti di-share secara PC ke grup Iwan gitu ya. Selamat untuk Kang Denny dan tentunya perwakilan Iwan dan seluruh Iwan yang ada di sini sebagai kelompok yang melaksanakan odasnya gitu ya. Mangga kepada akhwatnya. Ya, untuk perwakilan akhwat insya Allah diserahkan kepada Teh Indri Budianti Nurul Husna. Ya. Ini sebagai perwakilan dari akhwat, selamat kepada Teh Indri dan seluruh akhwat-akhwat juga yang sedang melaksanakan tugasnya. Semoga perjuangan yang sudah dilaksanakan dari awal Ramadan sampai akhir dan nilai manfaat dan syafaat di akhir kiamat nanti itu ya. Dan selanjutnya kita akan ada dokumentasi, terlebih Kang Anjar juga tetap ikut. Mohon untuk tidak terlebih dahulu meninggalkan Zoom gitu ya. Selanjutnya untuk dokumentasi akhir ini selalu akan dipimpin oleh Teh Iza. Kepada Teh Iza dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bakal adain dokumentasi buat teman-teman di sini yang berkenan open cam. Silahkan open cam. Kita mulai sesi dokumentasi ya. Ya, kita mulai. Oke.
1, 2. Bentar, saya lagi ya. Aku save dulu. Sebentar lagi. Kita mulai lagi ya. 1, 2. Kayaknya cukup ya 2 kali aja. Ya boleh teh, kalau udah dirasa cukup. Ya, baik, alhamdulillah kepada semuanya. Insya Allah kita sudah mencapai penghujung acara, yaitu dokumentasi akhir. Kepada seluruh akang teteh dan juga pemateri yang sudah menyempatkan hadir di acara ini, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga diberikan barokah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Terlebih semoga kita bisa melaksanakan audit ini di luar dari Ramadan dan tetap istiqomah dengan semangatnya, dengan setiap alasannya dan setiap motivasinya gitu ya. Kepada Kang Tete di sini mohon maaf dari saya pribadi dan juga seluruh panitia HLC. Bagi yang kurang berkenan dengan acara ini ataupun ada salah-salah dari kami mohon maaf dari yang sebesar-besarnya. Semoga dimaafkan. Selebihnya jikalau ada yang bermanfaat silakan diambil, buang yang buruknya gitu ya. Seperti biasa, mungkin ciri khas dari saya selalu mengutip ucapan dari Ustadz Tarik Yusuf. Tidak ada yang lebih baik daripada yang berbicara atau yang mendengarkan, karena sebaik-baiknya Allah adalah yang mengamalkannya. Kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan istighfar sebaik-baiknya istighfar. Dan ditutup dengan doa kifaratul majelis. Wa naqallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Akang Teteh semuanya. Afan, Akang Teteh, selamat mempersiapkan berbuka terbaik di hari terakhir. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita diterima ya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Kang, amin. izin live ya Kang. Barakallah Kang Teteh dan juga semuanya. Kang Bapak Isma dan juga yang lahirnya. Kalian ya. Minal aidin wal faizin. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahmad nyanyi Ahmad. Ada lagunya, Masya Allah. Dari siapa ini? Nih nyetel lagu siapa? Ajia. We can't manage work like this. That's why I use Monday.com. My team uses it to manage projects, sales, recruitment, everything. Aduh, maaf dari YouTube ada iklannya. Bahasa Inggris nggak ngerti. Maaf. Nggak ngerti bahasa Inggris, maaf. Orang Sunda, maaf. Kelihatan ya. Who's responsible for what? Kira-kira lagu data pribadi ternyata YouTube. Whilst your team gets lost in Guys, long email, buka ya. my team's communication is super. Ya. Silakan berbuka dengan yang manis. Kalau nggak ada yang manis, silakan cari foto yang manis.